Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfida dari kelas Akuntansi B Angkatan 2020. Baiklah, saya akan menjelaskan cara membuat daftar rekening dan jurnal umum pada Excel. Selanjutnya kita membuka Excel. Baiklah, yang pertama-tama kita menuliskan daftar rekening pada kolom pertama. Daftar rekening. Setelah itu kita menuliskan nama perusahaannya, yaitu Perusahaan Jayabaya Percetakan. Jayabaya Percetakan. Setelah itu kita membuat tabelnya. Yang pertama itu kita menuliskan nomor rekening, kedua yaitu nama rekening, yang ketiga yaitu klasifikasi. Setelah itu rapikan tabelnya. Lalu blok, lalu kita ketengahkan bold, lalu beri warna. Begitu juga dan judulnya kita blok, kita ketengahkan bold. Setelah itu kita masuk kepada nomor rekening, yaitu 111. Nomor rekeningnya yaitu kas. Kedua yaitu 112, yaitu piutang usaha. Lalu kita bawa ini, lalu kebawakan sampai ke 5. Setelah itu kita menuliskan ketiga yaitu sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. 114 yaitu persediaan bahan percetakan. Persediaan bahan percetakan. 115 yaitu perlengkapan. Setelah itu kita masukkan lagi nomor rekeningnya yaitu 121. Nomor rekeningnya yaitu peralatan. Setelah itu kita menuliskan 122. Nomor rekeningnya yaitu akumulasi peralatan. Selanjutnya yaitu 211. Nomor rekeningnya yaitu utang usaha. Selanjutnya yaitu 212. Nomor rekeningnya yaitu pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka. Di bawahnya yaitu 311 yaitu modal. 411 yaitu penghasilan jasa percetakan. 412 yaitu penghasilan jasa lain. 511 yaitu beban iklan. 512 yaitu beban gaji.
agar memudahkan, kita blok saja kedua ini, kita turunkan sampai ke 5 ke bawah. Lima 513 yaitu beban pemeliharaan, peralatan. 514 yaitu beban penyusutan peralatan. 515 yaitu beban listrik. 516 yaitu beban telepon. Dan terakhir yaitu 517 beban iuran sampah. Setelah itu kita rapikan terlebih dahulu. Agar lebih rapi. Setelah itu kita masuk ke dalam klasifikasi. Masuk dalam aktiva lancar. Begitu juga dengan piutang usaha, sewa dibayar di muka, persediaan bahan percetakan dan perlengkapan. Pada itu kita cukup blok ke bawah sampai ke perlengkapan. Peralatan masuk ke dalam aktiva tetap. Akumulasi peralatan masuk ke dalam akumulasi. Piutang usaha yaitu kewajiban. Begitu juga dengan pendapatan diterima di muka yaitu kewajiban. Cukup enter. Setelah itu modal, tetap modal. Lalu penghasilan jasa percetakan yaitu pendapatan. Penghasilan jasa lain pendapatan juga, cukup enter. Lalu beban iklan yaitu beban. Begitu juga dengan beban-beban yang lainnya. Tarik garis tanda panah di pojok bawah. Setelah itu kita ubah nama set 1 menjadi daftar rekening. Lalu kita blok lagi dan beri garis luar. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat jurnal umum. Pada set 2 kita menggantinya menjadi jurnal umum. Selanjutnya kita menuliskan nama perusahaannya yaitu Perusahaan Jayabaya Percetakan. Perusahaan Jayabaya Percetakan. Yang kedua yaitu kita menuliskan jurnal umum. Pada titik ketiga kita menuliskan tanggal periodenya yaitu tanggal 31 Januari 2011. Setelah itu kita membuat tabelnya. Kita di sini kita menuliskan tanggal. Yang kedua yaitu nama rekening. Yang ketiga yaitu nomor rekening.
keempat yaitu debit, dan yang terakhir yaitu kredit. Setelah itu kita rapikan kolomnya. Lalu kita blok. Setelah itu tengahkan, bold, lalu beri warna. Selanjutnya itu kita juga merapikan judulnya. Blok terlebih dahulu. Lalu ketengahkan blok. Selanjutnya, untuk memasukkan transaksinya ke dalam zona umum, kita menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan VLOOKUP sel C6 tanda titik koma, lalu kita blok daftar rekening, lalu kita kunci ya menggunakan Fn plus F4, lalu tanda titik koma 2 tutup kurung, enter. Setelah itu kita klik nama rekening, lalu klik form. Setelah itu kita masuk ke dalam transaksi yang pertama, yaitu pada tanggal 3 Januari 2011 Jayabaya mendirikan usaha dengan nama perusahaan Jayabaya Percetakan yang menginvestasikan dananya sebesar 80 juta. Maka kita tuliskan di sini tanggal 3 Januari 2011. Nomor rekeningnya yaitu 111. Lalu kita menuliskan di debit yaitu 80 juta. Lalu enter. Setelah itu selanjutnya kita menuliskan modal di kredit. Nomor rekening modal yaitu 311. Kita tulis modal di kredit 80 juta. Setelah itu pada tanggal 3 Januari 2011 bayar sewa selama 1 tahun sebesar 10 juta. Maka sewa dibayar di muka bertambah di debit 3 Januari 2011. Nomor rekening sewa dibayar di muka yaitu 113 bertambah di debit sebesar 10 juta. Lalu enter. Setelah itu kas bertambah di kredit sebesar 10 juta. Nomor rekening kas yaitu 111. Di kredit sebesar 10 juta. Lalu enter. Setelah itu transaksi ketiga yaitu membeli peralatan kantor sebesar 20 juta. Tanggal 3 Januari 2011. Peralatan bertambah di debit sebesar 20 juta. Nomor rekening peralatan yaitu 121 bertambah di debit sebesar 20 juta.
enter. Lalu kas juga bertambah di kredit sebesar 20 juta. Nomor rekening kas yaitu 111 tambah di kredit sebesar 20 juta. Transaksi keempat yaitu pada tanggal 4 Januari 2011 membeli perlengkapan sebesar 5 juta. 4 Januari 2011 membeli perlengkapan, maka perlengkapan bertambah di debit sebesar 5 juta. Nomor rekening perlengkapan yaitu 115 bertambah di debit sebesar 5 juta. Kas bertambah di kredit sebesar 5 juta. 111 kredit 5 juta. Transaksi yang kelima yaitu pada tanggal 5 Januari 2011 membeli perlengkapan tambahan sebesar 12 juta. Tanggal 5 Januari 2011 membeli perlengkapan tambahan sebesar 12 juta, maka perlengkapan bertambah di kredit sebesar 12 juta. Nomor rekening perlengkapan yaitu 115 bertambah di debit sebesar 12 juta dan bertambah di kas sebesar 12 juta. Di kredit sebesar 12 juta. 111 Selanjutnya transaksi yang ke-6 pada tanggal 6 Januari 2011 membeli kertas seharga 3 juta. Maka persediaan bahan percetakan bertambah di debit sebesar 3 juta pada tanggal 6 Januari 2011. Nomor rekeningnya 114 bertambah di debit sebesar 3 juta dan kas bertambah di kredit sebesar 3 juta. Kas 111 di kredit sebesar 3 juta. Transaksi yang ke-7 yaitu pada tanggal 7 Januari 2011 membayar biaya iklan sebesar 500.000. Pada tanggal 7 Januari 2011. Yaitu membayar beban iklan, berarti beban iklan bertambah di debit sebesar 500.000. Nomor rekeningnya 511 debit sebesar 500.000. Dan kas bertambah di kredit sebesar 500.000. 111 kredit 500.000. Setelah itu pada tanggal 8 Januari 2011 mendapat pesanan kartu undangan sebesar 5 juta dengan uang muka sebesar 2 juta. Kita tulis sini tanggalnya pada dahulu, 8 Januari 2011 Januari 2011 yaitu kas bertambah sebesar 8 juta di debit 111 2 juta. Lalu pendapatan diterima di muka bertambah di kredit sebesar 2 juta.
Nomor rekeningnya yaitu 212 pertama dikredit sebesar 2 juta. Setelah itu pada tanggal 8 Januari 2011 menerima jasa layanan sebesar 800.000. Maka kas bertambah di debit sebesar 800.000. Tetap pada tanggal 8 Januari 2011 kas bertambah debit sebesar 800.000. Di debit dan penghasilan jasa lain bertambah di kredit sebesar 800.000. Nomor rekeningnya yaitu 412 800.000. Selanjutnya yaitu pada tanggal 10 Januari 2011 membeli perlengkapan seharga 3.500.000 dengan membayar tunai sebesar 3 juta. Maka perlengkapan bertambah 3.500.000 di debit. Tuliskan tanggalnya dulu. Tanggal 10 Januari 2011 perlengkapan bertambah di debit. Nomor rekening perlengkapan yaitu 115 tambah di debit sebesar 3.500.000. Enter. Setelah itu kas bertambah di kredit sebesar 3 juta. 111 kredit sebesar 3 juta. Enter. Dan piutang usaha bertambah di kredit sebesar 500.000. Nomor rekening piutang usaha yaitu 112 di kredit sebesar 500.000. Bentar. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 11 Januari 2011 diterima penghasilan kartu undangan yang dipesan tanggal 8 Januari sebesar 3 juta. Maka kas bertambah di debit sebesar 5 juta. Tanggalnya yaitu tanggal 11 Januari 2011. Rekeningnya itu 111 tambah di debit sebesar 5 juta. Enter. Pendapatan terima di muka nomor rekeningnya yaitu 212 bertambah di kredit sebesar 2 juta. Enter. Dan penghasilan jasa percetakan bertambah di kredit sebesar 3 juta. Nomor rekening penghasilan jasa percetakan yaitu 411 tambah di kredit sebesar 3 juta. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 12 Januari 2011 membayar gaji karyawan sebesar 1.500.000. Tuliskan tanggalnya terlebih dahulu 12 Januari 2011. Beban gaji bertambah di debit sebesar 1.500.000. Rekening yaitu 512 bertambah di debit sebesar 1.500.000. Beban gaji dan kas bertambah di kredit sebesar 1.500.000. Kita ke bawahkan terlebih dahulu. Ketik form kembali. Lalu pada tanggal
13 Januari 2011 diterima penghasilan jasa lain sebesar 1 juta. 13 Januari 2011, maka kas bertambah di debit sebesar 1 juta dan penghasilan jasa lain bertambah di kredit sebesar 1 juta. Nomor rekening itu 412. Tambah di kredit sebesar 1 juta. Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2011 membayar beban pemeliharaan peralatan sebesar 200.000. 14 Januari 2011, nomor rekeningnya yaitu beban pemeliharaan peralatan 513 bertambah di debit sebesar 200.000 dan kas bertambah sebesar 200.000 di kredit. Transaksi selanjutnya itu pada tanggal 15 Januari 2011 diberikan pesanan kartu undangan yang sudah selesai kepada konsumen sebesar 4 juta diterima tunai sebesar 2 juta. Maka kas bertambah di debit sebesar 4 juta. Tanggal 15 Januari 2011 kas bertambah sebesar 4 juta di debit dan piutang usaha bertambah di kredit sebesar 2 juta. 112 di kredit sebesar 2 juta. Dan yang terakhir yaitu penghasilan jasa percetakan bertambah di kredit sebesar 2 juta. Nomor kredit 411 di kredit sebesar 2 juta. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 15 Januari 2011 diterima jasa lain sebesar 1 juta. 15 Januari 2011, maka kas bertambah sebesar 1 juta di debit dan penghasilan jasa lain bertambah di kredit sebesar 1 juta. Selanjutnya itu pada tanggal 17 Januari 2011 dibayar beban listrik untuk bulan berjalan sebesar 300.000. Tanggal 17 Januari 2011, maka beban listrik bertambah di debit sebesar 300.000 di debit sebesar 300.000 dan kas bertambah di kredit sebesar 300.000. Selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2011 membayar beban telepon sebesar 240.000. Maka tanggal 18 Januari 2011 membayar beban telepon, maka beban telepon bertambah di debit sebesar 240.000. Nomor rekening 516 240.000 dan
Kas bertambah di kredit sebesar 240.000. Nomor rekeningnya 111 di kredit sebesar 240.000. Selanjutnya, pada tanggal 19 Januari 2011 terima penghasilan dari percetakan sebesar 6 juta. Tanggal 19 Januari 2011 kas bertambah di debit sebesar 6 juta. Debit 6 juta. Dan penghasilan jasa percetakan bertambah di kredit sebesar 6 juta. Nomor rekeningnya itu 411 di kredit sebesar 6 juta. Selanjutnya, pada tanggal 20 Januari 2011 membeli bahan percetakan sebesar 2 juta. Maka persediaan bahan percetakan bertambah di debit sebesar 2 juta. Ini pada tanggal 20 Januari 2011. Nomor rekeningnya yaitu 114 bertambah di debit sebesar 2 juta. Dan kas bertambah kredit sebesar 2 juta. Kredit sebesar 2 juta. Enter. Selanjutnya yaitu pada tanggal 21 Januari 2011 diterima penghasilan percetakan sebesar 7 juta. Maka kas bertambah di debit sebesar 7 juta. Dan penghasilan jasa percetakan bertambah di kredit sebesar 7 juta. Di kredit sebesar 7 juta. Sebelum itu kita turunkan terlebih dahulu. Lalu kita klik form kembali. Selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2011 membayar gaji karyawan sebesar 1.500.000. Terus tanggalnya terlebih dahulu 22 Januari 2011 membayar gaji karyawan sebesar, maka beban gaji di debit bertambah sebesar 1.500.000. Nomor rekeningnya itu 512 sebesar 1.500.000. Dan kas bertambah kredit sebesar 1.500.000. Selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2011 membayar beban iklan sebesar 400.000. Putuskan kembali 22 Januari 2011. Beban iklan bertambah di debit sebesar 400.000. 511 di debit sebesar 400.000. Dan kas bertambah di kredit sebesar 400.000. Selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2011 menerima jasa lain sebesar 1.500.000. Tanggal 24 Januari
2011 menerima jasa lain sebesar 7.500.000, maka kas bertambah di kredit sebesar 1.500.000 dan penghasilan jasa lain bertambah di kredit sebesar 1.500.000. Selanjutnya, pada tanggal 25 Januari 2011 membeli bahan percetakan sebesar 2 juta. Tanggal 25 Januari 2011 persediaan bahan percetakan bertambah di debit sebesar 2 juta. Makanya itu 114 di debit sebesar 2 juta dan kas bertambah di kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya, pada tanggal 26 Januari 2011 menerima jasa percetakan sebesar 6 juta. 26 Januari 2011 menerima jasa percetakan sebesar, maka kas bertambah di kredit sebesar 6 juta. Dan penghasilan jasa percetakan bertambah di kredit sebesar 6 juta. 6 juta. Selanjutnya, pada tanggal 27 Januari 2011 membayar beban iuran sampah sebesar 320.000. Tanggal 27 Januari 2011 membayar iuran sampah, maka beban iuran sampah nomor rekeningnya yaitu 517 ditambah debit sebesar 320.000 dan kas bertambah di kredit sebesar 320.000. Selanjutnya, pada tanggal 28 Januari 2011 membeli pulsa telepon seluler untuk kantor sebesar 240.000. Maka 28 Januari 2011 beban telepon nomor rekening itu 516 bertambah di debit sebesar 240.000 dan kas bertambah sebesar di kredit sebesar 240.000. Selanjutnya, pada tanggal 28 Januari 2011 menerima pembayaran dari konsumen atas transaksi tanggal 15 Januari sebesar 2 juta. Tuliskan kembali 28 Januari 2011 pembayaran dari konsumen, maka kas bertambah di debit sebesar 2 juta. Dan piutang usaha bertambah di kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya, pada tanggal 28 Januari 2011 diterima jasa dari percetakan sebesar 4 juta. Kembali tanggal 28 Januari 2011 diterima jasa
jasa dari percetakan, maka kas bertambah di debit sebesar 4 juta dan kredit penghasilan jasa percetakan bertambah di kredit sebesar 4 juta. Nomor rekeningnya itu 411. Kredit sebesar 4 juta. Hasil yang terakhir yaitu tanggal 31 Januari 2011 terima jasa dari percetakan sebesar 3 juta. Maka 31 Januari 2011 maka kas bertambah di debit sebesar 3 juta dan penghasilan jasa percetakan bertambah di kredit sebesar 3 juta. Nomor rekeningnya itu 411 bertambah di kredit sebesar 3 juta. Selanjutnya, setelah semua transaksi telah selesai, maka kita ubah dulu formatnya menjadi format accounting. Kita blok terlebih dahulu debit dan kredit, lalu ubah. Setelah itu kita totalkan. Totalkan menggunakan rumus sum sama dengan sum kurung kita blok kolom debit dari atas sampai ke bawah, lalu tutup kurung enter. Begitu juga dengan kolom kredit, sama dengan sum kurung blok dari atas sampai ke bawah, lalu tutup kurung enter. Jika totalnya balance, maka juara umum kalian sudah benar. Setelah itu kita rapikan blok terlebih dahulu, lalu beri garis. Border. Setelah itu totalnya kita bold. Itulah tadi tutorial cara membuat daftar rekening dan jurnal umum pada Excel. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.